sesuai permintaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam pramuka. Baik, selamat siang kakak-kakak semuanya. Terima kasih atas partisipasi kakak-kakak semuanya dalam webinar Pramuka Makin Cakap Digital. Nah, bagaimana kabarnya hari ini kakak-kakak? Alhamdulillah, semoga diberi kesehatan selalu, diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Hendika Pratama, asal dari Kuartir Cabang Demak, finalis Duta Humas Pandu Citraloka Kuartir Daerah Jawa Tengah. Yang di sini saya akan memandu jalannya acara webinar dengan tema Saring Sebelum Sharing. Nah, etika bermedia sosial di era milenial. Nah, baik, di sini saya sedang bersama Kak Ginanjar Noviono, adalah pemateri pada webinar sesi siang hari ini. Nah, saya ini beda dari teman-teman yang lain. Jadi, saya mendatangkan narasumbernya langsung di tempat lokasi, biar kita bisa lebih interaksi dan interaktif, dan juga kita bisa membawakan materi dengan maksimal. Baik, sebelum jauh ke materinya, alangkah baiknya saya memperkenalkan dulu narasumbernya. Begitu. Perkenalkan narasumber kita, Kak Ginanjar Noviono. Nah, beliau ini adalah juara 1 Duta Humas Pandu Citraloka tahun 2021. Nah, beliau juga ini juga andalan bidang Humas dan Informatika Kuartir Cabang Purbalingga. Nah, jadi luar biasa nih Kak Ginanjar. Mungkin perlu singkat ya Kak, saya kulik sedikit mengenai CV-nya Kak Ginanjar. Baik, Kak Ginanjar ini juga anggota Obaloka ya Kak. Baik, nah Kak Ginanjar ini orangnya sangat-sangat luar biasa. Kak Ginanjar juga admin media sosial Kuartir Cabang Purbalingga. Jadi kan nggak diragukan lagi kemampuannya Kak Ginanjar. Materi apa saja yang akan disampaikan Kak Ginanjar nanti, mungkin nanti kita simak. Sebelum masuk ke materi, saya punya pantun Kak Ginanjar. Jadi kemarin itu kita sempat ngobrol sama Kak Ginanjar tuh. Kita punya pantun untuk kita sampaikan ke teman-teman pramuka juga nih. Jadi gini pantunnya. Jadi generasi muda harus cakap digital. Cakep. Apalagi anggota pramuka. Cakep. Kalau mau cakap digital, Cakep. Yuk simak webinar Kak Anjar dan Kak Hendika. Oke. Nah, jadi begitu kakak-kakak, di era modern seperti ini kita itu harus juga mengikuti perkembangan zaman, apalagi seorang pramuka. Betul tidak kakak-kakak semuanya? Jadi kita jadi seorang pramuka itu harus semakin cakap digital ya Kak Anjar ya. Betul. Nah, apalagi sekarang tuh semakin pesatnya perkembangan teknologi digital dan akses internet. Semakin juga maraknya penyalahgunaan media sosial nih. Nah, kan media sosial itu semakin maraknya penyebaran berita bohong. Banyak menyebar hoax ya Kak Anjar. Betul sekali. Apalagi sekarang yang baru tenar apa Kak? Biorka. Nah, ini yang lagi itu rame nih Kak betul. Hendika ya. Betul sekali Kak Anjar. Jadi apa sih Kak yang perlu kita tangkap ini? Apa sebagai pramuka biar tidak teman-teman juga kebocoran data pribadi, atau mungkin itu bisa masuk di dalam hoax ya Kak? Apakah itu datanya dapat dipertanggungjawabkan begitu Kak Anjar? Oke Kak Hendika, nanti sebelum kita ngobrol lebih banyak ya, saya pun nggak mau kalah dong sama Kak Hendika ini. Kak Hendika sudah buka pantun, saya harus jawab ini. Saya punya pantun juga nih Kak Hendika dan kakak semuanya. 3 hari yang lalu itu hari Selasa. Cakep. Cakepnya dong. Ulangi. Ulangi, siap. 3 hari yang lalu itu hari Selasa. Cakep. Sekarang itu hari Jumat. Bener Kak. Semoga kakak-kakak semua selalu sehat walafiat. Nah, luar biasa ya. Sekali. Kak Hendika sepertinya untuk ngobrol kita lebih enak, Kak Hendika bisa agak, supaya nanti kita, supaya nanti kita bisa, saya bisa melihat Kak Hendika, nanti teman-teman juga bisa melihat kita sambil ngobrol ya. Kak Hendika, jadi terima kasih sudah sempat dikenalkan teman-teman semuanya. Memang kebetulan kami
datang ke sini langsung, kepengen juga ketemu dengan teman-teman yang ada di sini, kemudian juga mengikuti agenda final Anugerah Masa Bandustra Loka ya. Kemudian setelah sekian lama ini Kak Hendika, saya baru kesini lagi kan musim pandemi juga ya, jadi sini betul. agak sedikit kurang kegiatan ya. Nah, sepertinya ini teman-teman harus saya ajak nyanyi dulu ini ya, teman-teman yang ada di. Mau nyanyi apa nih Kak Anjar? Ya nyanyinya gampang kok ya. Nanti teman-teman bisa, teman-teman semuanya kalau memang suara saya bisa terdengar dengan jelas ya, bisa ya kakak-kakak ya. Ya bisa Oke ya, Kak. bisa. Baik. Kakak-kakak semuanya Ya, bisa Kak. tahu tepuk Indonesia enggak ini? Nah, kalau tahu angkat tangan, kalau enggak lambaikan tangan. Tahu tepuk Indonesia? Oh, enggak tahu. Banyak yang enggak tahu. Kita coba ya, kita coba. Yang di sini juga nanti boleh mencoba ini kalau enggak tahu. Baik. Ya, tepuk Indonesia namanya. Indonesia. Ya bohong, katanya tadi enggak tahu. Ini banyak yang saya lihat di monitor, banyak yang bisa mempraktekkan ini ya. Jadi itu karena kalau kemarin-kemarin banyak yang tepuknya tepuk dari luar negeri Kak. Loh, kita cinta budaya tepuk Indonesia. Tepuk Indonesia yang mungkin teman-teman tahu tapi nggak sadar Kak. Betul. Nah, Itu. ini ya teman-teman semuanya, sebelum kita nanti ngobrol, saya akan tadi setelah kita coba dengan tepuk. Nah, teman-teman semuanya, kita berbicara tadi Kak Hendi menanyakan tentang yang hoax dan sebagainya ya. Memang betul sih ya teman-teman yang rekan-rekan semuanya yang sudah banyak ketahui tentang yang sedang hot. Tenar Kak. Nah, Tenar hot viral ini, yaitu tentang kasus salah satu hacker ini membobol data pemerintah dan sebagainya, yaitu tentang Bjorka. Apakah bisa sebenarnya dihubungkan dengan hoax? Jadi di salah satu kasus Kak Hendika, karena kebetulan saya juga cukup intens mengikuti kasus ini ya, bukan kasus ya, tapi hal ini yang Bjorka salah satunya menghack atau membobol data salah satu pejabat di negeri ini. Ya, saya tidak sebut merek Kak Hendi. Betul. Ya, pejabatnya siapa ya? Kemudian dibocorkan, dipublis, ya. Kemudian ternyata yang bersangkutan mengkonfirmasi. Konfirmasi apa Kak Indika? Ternyata data yang di-share atau data yang dipublis itu adalah bukan miliknya. Ada kesalahan NIK, ada kesalahan nomor handphone. Nah, padahal Bjorka menyebarkan itu semua. Nah, ini bisa dikatakan ini sebuah hoax ya, karena menyebar berita palsu. Betul Kak Anjar. Karena kan sangat berbahaya Kak Indika ya, ketika kita berbahaya. untuk harus menyebar hoax dan sebagainya. Dan itulah kalau itu salah satu yang lagi hot. Banyak sekali kasus-kasus yang hoax-hoax yang contoh nih. Teman-teman pasti ya, Kak Indika dan juga semuanya di sini sering dapat SMS atau WA broadcast biasanya. Anda mendapatkan hadiah pulsa sebesar 100 juta. Itu yang sering itu. Saya awalnya pernah sempat percaya. Suruh kunjungi website ini, klik website ini, klik. Ternyata yang keluar tidak sesuai harapan. Betul Kak Anjar. Nah, itu yang memang yang berbahaya. Karena apakah Indika? Di sini kita punya teman-teman semuanya pasti tahu ya, kita ada yang namanya etika bermedia sosial. Ya. Ini sudah ada beberapa teman-teman nanti. Nah ini kita ada etika bermedia sosial Kak Hendika. Yang mana yang paling penting saat ini sebagai pramuka, sebagai agen perubahan, sebagai agen perdamaian juga, please. Saya sebagai anggota pramuka, Kak Hendika dan juga teman-teman semuanya hindari dong menyebar berita tidak baik. Betul. Apalagi beritanya tidak bisa dipercayai juga dan tidak dipertanggungjawab sumbernya juga Kak. Nah, betul sekali. Kemudian teman-teman, ada nggak di antara teman-teman ini yang mungkin terlalu sering atau mungkin pernah membuka atau mempublikasikan data pribadi adik-adik atau teman-teman atau kakak-kakak. Contohnya, ada yang pernah mungkin mencantumkan nomor telepon atau alamat rumah atau data-data pribadi lain di antara teman-teman. Coba ada? Yang pernah. Oke, yang pernah saya lihat ada. Jujur nih. Ini Pak Kak Wahyu Santoso tuh tadi angkat tangan tuh. Kak Wahyu pernah ya? Oh, di unmute dulu Kak. Ya. Pernah Kak. Pernah ya Kak Wahyu ya? Pernah Kak. Nah pernah. Alasannya apa Kak? Mempublikasikan mungkin untuk alamat pribadi atau juga nomor telepon, kenapa Kak?
Waktu itu kan berawal dari awal bermain media sosial. Ya, alasannya cuma ini Kak, supaya teman-teman dari komunitas atau dari pramuka lain itu tahu saya Kak yang asli seperti ini Kak orangnya. Itu aja sih Kak. Salah satunya. Itu aja sih Kak. Salah satunya. Oke. Kemudian nanti kita tampung ya. Kemudian ada tadi Kak Kak Fikih Junianto. Nah, Kak Fikih, Kakak pernah mungkin mempublish informasi pribadi di media sosial, jenis alamat rumah atau juga mungkin nomor telepon atau hal-hal privasi lain, Kak? Pernah. Pernah ya? Pernah. Kenapa Kak? Kenapa Kak Fikih mempublikasikan data pribadi Kakak di media sosial? Oke Kak Fikih bisa, belum ya? Kenapa Kak? Ya, percaya aja. Ya. Oke, siap. Kemudian tadi ada satu lagi, ada Kak Betran atau siapa ya tadi ya? Saya lihat yang di kolom chat mengatakan saya pernah. Nanti coba Kak Niken ini. Kak Niken katanya pernah mempublis untuk data pribadi di media sosial. Alasannya apa Kak Niken? Oh, kalau dulu itu apa ya? Dulu kan karena belum tahu ya, belum sadar tentang keamanan data pribadi. Jadi dulu ikut-ikutan aja di Instagram itu biasanya keamanan data pribadi. Jadi dulu ikut-ikutan aja di Instagram itu jadi biasanya ada nama terus kemudian nomor HP kayak gitu. Nah, habis itu ada nama. Nah, setelah itu barulah di WA oleh orang banyak gitu kan. Habis itu langsung sadar, oh ya harusnya ini data pribadi nggak usah diunggah kayak. Oke ya, mungkin kita lihat bisa tadi ya teman Kak Hindik ya, tadi kita dengan 3 contoh saja bahwa alasannya boleh katakan mungkin hampir sama ya. Betul. Karena nggak tahu atau mungkin sekedar iseng-iseng ya Kak Niken ya, mungkin dulu karena belum tahu, bisa jadi karena sekedar iseng kan kepengin terkenal. Nah, seperti saya mungkin cerita Kak Hindik ini, saya pengen terkenal. Dan saya pengen terkenal supaya nanti saya diketahui alamat rumah saya di mana, nomor teleponnya ini, alamat emailnya ini sebagainya. Tapi Kak Hindik, tahu nggak efek sampingnya? Tapi itu sangat bahaya sih Kak, kalau mungkin data pribadi mulai dari alamat rumah, mulai dari nomor handphone. Jadi takutnya nanti kalau penyalahgunaan data pribadi, nanti apalagi sangkutnya di media sosial, biasanya nih Kak, yang baru viral nih, ada yang mengaku-ngaku sebagai kita di akun media sosial itu foto profilnya sama seperti kita Kak. Betul, kayak dan itu biasanya modusnya itu kayak penipuan. Nanti ngechat contoh temennya Kak Anjar, ini saya di sini Kak, saya minta bantuannya untuk kirimkan pulsa darurat gitu. Pernah kan Kak Anjar? Nah, kalau yang terbaru ini real ya, bener. Kemarin teman saya kebetulan baru punya rumah, mau mendaftar untuk pemasangan rekening listrik. Kan datang kan ke instansi terkait. Ya, betul. Dan apa yang terjadi? Namanya sudah terdaftar, padahal beliau belum pernah mendaftar. Dan setelah saya cerita, ya memang kadang dia iseng-iseng seperti itu, publikasi di media sosialnya, kadang nomor telepon, alamat diposting dan sebagainya. Dan itu real ya teman-teman. Baru kemarin saya ketemu dengan, bukan semalam, malah kita semalam baru rapat ngobrol-ngobrol tentang datanya dia dibocorkan karena apa? Penjagaannya atau privasinya kurang aman dan sebagainya itu. Makanya teman-teman, ini pengalamannya dari Kak Niken dan Kak Fakis, Kak Wahyu itu hati-hati. Mulai hari ini saya dan kakak-kakak semuanya jangan sampai dong kita sembarang publikasi menyebar informasi pribadi karena apa? Sangat berbahaya. Apalagi dengan kemajuan zaman yang sangat pesat. Kasusnya kasus Bjorka yang sekarang, yang informasinya sudah ada 1,3 miliar dia miliki data yang dibocorkan dan sebagainya, itu hati-hati ya Kak Indika. Kemudian bagaimana lagi ketika untuk bijak bermedia sosial. Nah, teman-teman yang punya akun media sosial nih, jangan jangan terlalu sering membaca yang itu belum tentu kebenarannya. Dalam artian masih abu-abu lah.
Ya berita-berita yang masih abu-abu. Contoh teman-teman nggak yakin nih, ini berita benar atau tidak itu Kak? tidak. Nah, oke teman-teman nanti bisa dong. Kalau yang mungkin bisa pakai handphone atau juga pakai laptop, Bentar. bisa kita masuk ke yang namanya cek fakta. Cekfakta.com Kak. Nah, coba Kak Hendika nanti Coba, Kak, dipandu teman-teman yang mungkin bisa sedang on dengan HP atau juga pakai laptop, bisa kita coba dengan cekfakta.com. Ini adalah salah satu media untuk kita mencoba meng-cross check data yang hoax atau bukan, datanya benar atau salah. Nah, nanti lewat apa namanya situs ini teman-teman bisa mengecek sebenarnya data ini atau berita ini benar atau salah ya teman-teman. Nanti boleh nanti belum masuk ya Kak Hendika ya nanti. Nah itu teman-teman, jadi hati-hati dong untuk selain dengan menggunakan cekfakta.com, teman-teman bisa melihat apa ketika ada sebuah situs, teman-teman pastikan atau bandingkan. Contoh beritanya jangan dibaca hanya dari satu sumber ya, tapi ayo teman-teman sumber dari yang lain juga bisa. Contoh berita tentang A, teman-teman ragu nih, sama enggak ya, bener enggak ya, ayo cari website lain atau referensi yang lain. Nah kemudian nanti bisa juga membandingkan dengan di Google Image ya. Nanti foto-foto yang agak mirip atau juga foto-foto yang agak sedikit berhubungan nanti bisa dicek. Bener enggak tentang foto ini, salah atau enggak. Nah itu teman-teman bisa juga masuk ke Google Image ya. Atau juga aplikasi cek data, cek fakta yang lain. Nah ini kita coba, semoga bisa ya. Ya, baik Kak. Nih. Nah ini teman-teman, ini salah satu aplikasinya. Nah di situ. Bentar Kak Anjar, tak pindah dulu. Iya. Nah itu bisa teman-teman ada di layar juga bisa melihat tentang salah satu berita yang, nah ada beberapa. Nah ini ada berita salah. Contoh ada yang tentang waktu itu ada berita tentang burung Garuda di Gunung Penanggungan itu Kak. Nah ini teman-teman bisa apa namanya ngeceknya di sini di cekfakta.com. Nanti teman-teman apalagi yang baru salah perubahan tarif transfer bank BRI. Ya, ini adalah berita-berita yang sudah sempat tersebar di media dan itu ternyata hoax teman-teman. Ya, nah di sini teman-teman, ayo barangkali nanti bisa langsung ngecek sendiri di masing-masing perangkat yang teman-teman gunakan hari ini ya Kak Hendika ya. Betul. Supaya ternyata selama ini mungkin saya pernah dapat berita ternyata hoax seperti itu. Nah itu banyak sekali ini teman-teman. Kayak yang harga BBM naik ini Kak. Nah itu Volta bagikan motor listrik gratis karena harga BBM naik. Nah ternyata salah. Ketika itu beritanya memang salah, di situ kan ada keterangan salah. Nah, ini salah satu aplikasi yang bisa digunakan oleh kakak-kakak dari bisa dicari di web juga Kak. Di Google dicari itu terus bisa muncul ini kan ada yang salah, ada yang benar. Jadi kita bisa apa sih namanya? Biar bisa membedakan mana berita yang harus kita share, mana berita yang harus kita dihentikan di kita. Jangan sampai kita share berita yang hoax Kak. Itu. Coba mungkin ayo di antara rekan-rekan yang lain, adakah yang pernah menerima berita ternyata itu adalah berita hoax? Nah, barangkali ada ya teman-teman. Nah, nanti bisa nih Kak Fikih nih, question nih. Kak Fikih pernah dapat berita hoax apa Kak? Pernah itu dapat katanya itu undian. Pernah itu dapat undian lewat SMS. Undian lewat SMS. Oh, lewat SMS. Oh, okay. Berarti sama ya Kak dengan saya juga pernah, Kak Hendika juga pernah. Sepertinya yang punya nomor handphone pernah dapat itu semua Kak. Nah, karena apa teman-teman? Ayo dong, saya dan kakak-kakak semuanya kita bermedia sosial itu yang apa namanya? Yang produktif lah Kak Hendika. Tahu nggak Kak Hendika? Ketika kita produktif yang seperti apa kalau menurut Kak Hendika? Untuk yang kegiatan berselancar di media sosial, ayo kita harus produktif. Nah, satu teman-teman, selain kita berhati-hati dengan yang namanya hoax dan sebagainya, ketika kita sudah bisa melewati tentang hoax ini, ayo teman-teman kreatif, ya. Kreatif seperti apa? Ya,
buat konten-konten yang menarik ya, yang Betul. lebih produktif. Biar tidak apa ya Kak ya, terlalu monoton. Biasanya tuh pemirsa, contoh kakak-kakak aja nih, kakak-kakak sebagai pemirsa webinar ini atau kakak-kakak peserta webinar pasti males atau bosan dengan konten-konten akun Instagram ketika itu aja. Betul sekali. Contoh cuma foto tanpa Ya, caption. ya. Apalagi video tanpa ada Nah, keterangannya gitu Kak. betul. Nah itu juga bisa jadi menimbulkan hoax juga kalau memang kita nggak hati-hati. Kemudian saya ya pengalaman menangani untuk media sosial di kuartir kami itu harus bermanfaat, ya harus bermanfaat. Jangan bangun tidurku langsung upload, habis mandiku langsung upload, nggak tahu apa yang diupload. Dan ternyata itu berita hoax. Widih, keren ini. Nyanyiannya Itu loh. Kak Anjar keren nih. Wah, Jadi saya perlu berlatih sama Kak Anjar nih biar bisa nyanyi. jadi harus apa namanya ya, harus bermanfaat lah. Tidak. Betul. Ini yang penting ya buat saya, terutama untuk saya ya. Tidak semua harus diposting. Betul Kak. Berarti harus ada kita sharing dulu. Betul. Sesuai yang ada di tema kita. Iya. Sharing dulu sebelum kita sharing keluar. Iya, sharing dulu sebelum kita sharing. Karena apa? Belum tentu yang kita share bermanfaat. Betul. Bisa jadi melukai hati orang lain. Betul Kak Anjar. Itu adalah cara-cara berproduktif dalam bermedia sosial. Loh, pernah loh mungkin di luar sana yang melihat postingannya malah jadi sakit hati, kita dosa. Itu ya Kak Hendika ya. Betul, Kemudian Kak Anjar. harus ada inspiratif, dan kita sebagai messenger of peace, Pramuka sebagai messenger of peace harus menyebarkan kedamaian dalam postingan kita, menimbulkan kebersatuan bukan perpecahan. Itu Kak Hendika jadi pesan saya sih. Dan juga kita harus jaga komen sih Kak. Betul. Kalau kita komen sembarangan gimana? Gini, aku mau tanya nih teman-teman di peserta atau mungkin kakak-kakak yang di sini nih. Ya, coba mau tanya, kakak-kakak yang di sini tuh pernah nggak contoh seperti ada komen yang seenaknya sendiri di postingan kita, atau mungkin ada apa sih kayak ujaran sara atau mungkin mengajak untuk contoh, ayo Kak Anjar ikut demo gitu. Nah kan itu kan salah gitu kan kayak. Jadi kalau bisa itu komennya kita jaga. Ada gak kakak-kakak yang pernah menjadi contoh kakak posting sesuatu nih, ada yang komen gitu. Pernah Nih Kak Vicky, Kak Vicky lagi nih. Kak Vicky. yang lain barangkali di ada yang nanti karena sering ya saya juga sering juga mendapatkan berita-berita yang itu isinya sejenis ujaran kebencian ya. Nah seperti coba mungkin ada teman-teman yang lain nggak yang pernah mendapat provokasi, mungkin lebih tepatnya ya Kak Hendika ya. Ajaan ujaran kebencian. Nah ada yang pernah teman-teman. Nah yang dalam artian mendapatkan broadcast, mendapatkan berita yang itu adalah bersifat ajakan tidak baik, seperti mungkin tawuran dan sebagainya. Kalau mungkin karena komennya itu ya, karena kemarin teman-teman saya sebut saja ya, saya baca berita di detik.com itu di daerah Jakarta kalau nggak salah itu ada tawuran. Kenapa? Penyebabnya Kak Indika hanya sekedar balas-balasan komentar di media sosial. Sangat bahaya Kak ternyata ya. Itu maksud saya. Hanya sekedar jari kita bermain komentar sampai menimbulkan banyak korban, menimbulkan banyak kerugian, adanya tawuran, sebagainya. Belum lagi kalau kita ada korban, mohon maaf, ada korban jiwa dan sebagainya. Itu kemarin saya baca di detik.com seperti itu. Makanya hati-hati teman-teman. Dulu mulutmu adalah harimaumu. Sekarang apa ya teman-teman sekarang? Sekarang apa yang tahu? Sekarang adalah jarimu harimaumu teman-teman. Ya, jadi hati-hati dengan jari saya, dengan jari kakak-kakak adik-adikku semuanya. Apalagi kalau itu berita sensitif atau berita yang sebenarnya jangan sampai deh kita ikut komentar. Ya, kita bahas saja sudah cukup, nggak usah berkomentar ketika memang kita tidak perlu ya. Itu Kak. Gimana nih? Masih mau dilanjut gak ini materinya kakak-kakak? Atau langsung di door press nih Kak aja? Ya, barangkali ini teman-teman semuanya ya. Nanti akan saya siapkan ini. Di antara teman-teman sudah siap dapat door press? Ada yang sudah siap?
Udah siap? Nah, door prize-nya adalah pulsa nih Kak. Langsung saya Nah. kirim nanti. Nah, gimana Kak? Kita bahas lebih lanjut sebentar. Iya, sambil kita Sambil itu ya. nanti kalian kan sudah sempat ngobrol sedikit nih Kak Hendika. Betul. Ayo dong coba kita kasih door prize nih teman-teman. Kita akan langsung kasih door prize sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi nih tentang materi hari ini. Baik. Jadi gini kakak-kakak. Kakak-kakak sudah nge-follow akun Instagram Saka Milenial belum? Nah, di sini nanti saya akan live langsung di akun Instagram Saka Milenial. Terus siapa yang paling cepat pulsa? Bentar. Nih. Langsung 1, ya, nanti ini sedang 2, 3. Nah, saya sudah live streaming menggunakan akun Saka Milenial. Nah, siapa? Bentar, aku akan pindah kamera. Bentar. Widih, ini udah ada nih. Ahmad Yunus bergabung. Tapi belum komentar nih, belum ada yang komentar nih kakak-kakak. Mana nih? Belum ada yang masuk komentarnya. Hadir, ini udah ada satu nih. Ya, yang dahulu ini saya ambil yang tercepat ya Kak ya. Yang tercepat di sini ya, sesuai di Instagram saya di akun Saka Milenial ini ada Kak Muhammad Mahmud Yunus. Selamat untuk Kak Muhammad Mahmud Yunus. Nanti bisa konfirmasi ke saya atau chat langsung ke Instagram saya Kak Hendika Pratama. Nah, selamat nih. Ya, lumayan ini. Nah, Tadi lumayan saya nih. ikutan, kalau saya langsung dapat ini Kak Hendika. Tapi gini Kak, ada aturan khusus. Pemateri tidak boleh ikut. Oh, nanti sendiri Kak. Oh, loh. Ada sendiri nanti. Nah, Iya. setelah itu kakak-kakak, setelah itu silakan di dalam komentar kayak menjelaskan, siapa yang bisa menjelaskan apa yang kita dapat dari materi pada siang hari ini. Coba bisa ngasih materi apa saja sih yang kita dapat dari webinar siang hari ini, bisa dikomentarkan di Instagram Saka Milenial ini. Nah, bisa lewat ini ya, live ini ya, langsung saja. Kita tunggu nih Kak, biar kita tunggu ya sambil kita berbincang-bincang. Iya. Nih, biar kelihatan. Berarti nanti satu yang dapat adalah komentar yang tercepat ya Yang Kak tercepat. Hendika. Kemudian ada lagi? Ini udah ada nih, Oh, Kak udah. Nanik Rahma. 1. Oke. Jangan asal share identitas di media sosial. Oke. Cakep. Ini Kak Wardah Jateng ikut-ikutan nih. Ya, ini buat anak-anak, buat adik-adik dan buat peserta ya kakak-kakak. Mohon maaf semuanya. Nah, bentar. Aku ambil yang terbaik. Yang tadi pertama Kak Nani udah selamat ya, Kak Nani. Kak Mahmud, siapa? Muhammad. Kak Nani tadi. Oh, nih. Ini Oh. jangan asal share identitas di media sosial itu Kak, yang Oke. tadi sempat kita bicarakan tadi Kak. Betul. Itu pemenang kedua tadi. Mm-mm. Terus kita pilih lagi satu lagi nanti. Setelahnya Wardah, ini Wardah Jateng nggak usah diikutkan ya Kak ya. Nggak usah ya. Nggak usah. Biar adik-adik dan teman-teman yang dapat tadi ya. Adik-adik nanti. Gitu. Bentar. Ini ada Kak Ayo. Wahyu Santosa 12 nih. Berhati-hati dalam bermedia sosial dan waspada. Waspadalah. Waspadalah. Kalau dulu ada yang di televisi tuh. Waspadalah yang bertopeng itu loh Kak. Betul. Kejahatan terjadi bukan karena ada niat pelakunya, Betul. tapi karena ada kesempatan. Waspadalah. Waspadalah. Tapi sekarang diganti aja Kak. Soalnya Ganti sekarang gimana? media sosial tuh. Oh gitu. Jarimu Adalah harimaumu. Waspadalah ketika Waspadalah. penyebaran berita hoax. Betul ya. Gitu. Oke ya. Kalau Kak Hendika tadi mau ambil berapa Kak Hendika? Yang menang? Ini udah 3 dulu, nanti 3. lagi. Nanti lagi. Nah, lagi. Tenang teman-teman. Selamat ya kakak-kakak, dapat pulsa 50.000 dari saya. Nanti bisa chat di Instagram saya Kak Hendika Pratama. Kalau enggak di nomor telepon saya. Saya katakan tadi selamat Kak Nani sama Kak Wahyu Santoso. Yang awal tadi Kak Mahmud Yunus. Ya. Itu. Nih saya ketikkan Ya, nanti Kak Hendika nomor telepon saya. Ditaruh nomornya supaya nanti teman-teman bisa. Nah, itu nomor saya, nanti bisa di chat di WhatsApp ya Kak ya. Nanti bisa konfirmasi mengenai hadiahnya. Nah, nanti itu
Nah, itu Oke, nah nanti itu sudah saya sematkan. betul. Nah, kemudian saya juga akan ngasih Kak Hendika. Wah, Kak Iya. Anjar juga ngasih hadiah nih. Iya dong. Tenang Baik. saja. Apa Oke. nih Kak hadiahnya? Oke, bagi nanti teman-teman cepat-cepatan ini ya. Nanti cepat-cepatan juga yang silakan yang hari ini bergabung. Ayo langsung buka media sosial kakak-kakak semuanya. Nanti akan saya kasih satu buku Boyman. Widih, keren Kak. Nah, Keren buku Boyman sekali. ya. Bagi teman-teman yang apa coba? Nanti setelah selesai siapa yang bisa kalau tadi kan sudah nih tema apa saja hari ini. Betul. Nah, nanti bikin postingan Kak. Postingan. Wah, Postingan berarti resume materi yang hari ini kita ngobrol apa saja Wih. sih gitu. Nah, nanti diposting di media sosial masing-masing, kemudian mention di @sakamilenial, bisa ya Kak. @Keluarga Jawa Tengah, dan Kak Hendika. Kak Anjar juga. Oh, Kak saya juga, Iya. @Ginanjar Noviono dan Kak Hendika. Hendika. Ya, itu nanti bagi postingan yang paling keren, yang paling keren. saya kasih satu buku pramuka yang menurut saya adalah buku pramuka yang keren. Ya, namanya buku Boyman. Saya akan kirim langsung ke pemenang yang resumnya paling bagus atau juga yang postingan tentang hari inilah materi kita ngobrol hari ini Kak Hendika. Dan sambil tunggu ya Kak Hendika ya. Baik. Nah, untuk pesan ya karena juga keterbatasan waktu, pesan saya teman-teman untuk saya kita semuanya anggota pramuka ini terutama Betul. Kak Hendika, terutama yang sudah bergelut dengan gadget dengan media sosial itu hati-hati. Karena apa? Gini Kak Hendika. Etika bermedia sosial itu sangat penting. Ya, sangat penting Kak Hendika. Sangat penting sekali Kak Anjar. Karena apa? Tadi sudah kita banyak ceritakan. Pastikan selama kita berselancar di media sosial, pastikan pakai bahasa yang baik dan benar. Jangan sampai ya biarpun mungkin dengan bahasa daerah dan sebagainya nggak masalah. Yang penting bahasanya adalah bahasa yang baik. Jangan menyinggung sara. Yang sopan juga ya Kak. Sopan dong. Tentunya itu yang paling penting karena apa? Melalui kesopanan itu akan adanya saling menghargai. Ketika ada saling menghargai, adanya saling perdamaian. Berarti kita membawa misi messenger of peace atau misi perdamaian seorang pramuka untuk diri sendiri atau orang lain, baik melalui interaksi di media sosial atau media nyata atau bukan di daring seperti itu. Dan ayo teman-teman, saya mengajak untuk tetap hati-hati dengan yang namanya hoax. Betul. Harus hati-hati ya. Terus jangan sampai mengumbar data informasi pribadi yang terlalu sering, bahkan jangan sampai. Kemudian nih hati-hati dengan yang namanya provokatif. Kak Hendika pernah membaca judul langsung terprovokasi? Betul, pernah Kak. Pernah kan? Nah, memang ada istilah namanya untuk mencari clickbait ya. Mencari clickbait penting nggak? Penting. Seperti kemarin. Oke teman-teman, ini sih lucu ya, ini lucu ya teman-teman. Kalau teman-teman boleh dong sambil buka YouTube. Ya boleh. Buka YouTube-nya Deddy Corbuzier. Saya kemarin baru terbawa clickbait. Serius. Itu setelah saya baca memang benar sih, ini hanya untuk mencari clickbait. Untung saja isinya kontennya positif dan sebagainya. Ini untuk pengalaman saja. Di salah satu buka mungkin Kak Hendika ya. Kita coba coba Kak ya. Iya. Sebelum kita waktunya sedikit lagi habis, itu judulnya keren sih, memancing kita terprovokasi juga, dalam terprovokasi untuk klik. Nah hati-hatilah dengan judul yang judul yang bisa jadi itu menarik, tapi apa nih Kak tadi? YouTube masuk di YouTube-nya podcastnya Deddy Corbuzier ada video terakhir tentang yang biorka. Itu benar-benar saya YouTube, masuk ke YouTube. Nah, oke. Nah, teman-teman kita akan coba lihat di YouTube-nya Deddy Corbuzier. Itu kemarin saya kok terbawa clickbait itu. Ternyata ya untungnya sih bagus isinya ya. Langsung dicari aja Kak Hendika. Nah, kok Kak Amel. Baik. kita itu atas sendiri. Nah, video terakhirnya. Nah, ini teman-teman. Nah, bukan. Ini bawahnya. Nah, klik itu dulu, Deddy Corbuzier dulu. Nah, masuk ke video. Nah, ini. Ini. Nah, yang ini Kak. Itu kalau di thumbnailnya, yang ini. Oh,
Nah, teman-teman boleh nanti bisa dilihat. Ya, yang di thumbnail-nya itu, nah itu kan ada demi keamanan identitas kami samarkan. Saya pertamanya percaya ke Hendika kalau ini adalah biorka beneran. Nah, ini kalau teman-teman bisa dibuka di gadget masing-masing, thumbnail-nya itu keren. Orangnya diblurkan mukanya. Demi keamanan identitas kami samarkan biorka hacker. Nah, itu saya terbawa. Klik loh, saya terprovokasi untuk klik gitu loh. Untuk setelah saya baca, setelah saya dengarkan positif. Itu hiburan. Nah, ini untungnya hiburan. Pesan saya apa? Hati-hati dengan yang klik seperti itu. Jangan sampai kita masuk, klik, kita pelajari, ternyata nggak baik. Berarti kan perlu kita analisis dulu, Kak. Ini baik atau tidak, perlu kita kunjungi atau tidak, perlu kita sampaikan ke teman-teman atau tidak, begitu, Kak. Betul sekali. Baik. Kak, ini mengingat waktu sudah hampir habis. Ini sebelumnya tadi Kak Anjar sudah ada pantun nih tadi. Aku juga punya pantun nih Kak Anjar. Oke, saya cukup ya materi. Ini khusus untuk Kak Anjar nih. Gini Kakak, Demak Kota Wali. Cakep Kak Anjar. Cakep. Terlambat. Ulangin lagi. Baik, ulangin lagi. Bentar Kak. Stop dulu. Oke. Demak Kota Wali. Cakep. Walinya Wali Songo. Cakep. Cukup sekian materi kali ini bersama Kak Ginanjar Novion. Oke. Luar biasa. Ya, terima kasih. Oke ya tadi. Jadi terima kasih Kak Ginanjar atas share ilmunya ke teman-teman biar nanti teman-teman pramuka itu lebih cakap digital, lebih baik lagi. Jadi Jateng untuk Indonesia lebih cakap digital, lebih memperbaiki bagaimana cara kita menutupi berita hoax dengan berita-berita positif. Jadi dari materi yang Kak Anjar sampaikan dapat digarisbawahi bahwasanya ada materi yang benar-benar perlu kita pegang, yaitu data pribadi atau data privasi diri sendiri. Biar nantinya berita atau akun kita atau data kita tidak tersebar luas atau penyalahgunaan untuk yang lainnya Kak. Atau untuk kejahatan berbahaya. Nah, dan juga ketika kita bermedia sosial harus memikirkan bagaimana konten yang kreatif, yang bagus, dan juga biar bermanfaat. Ada isi yang harus kita sampaikan. Tuh, dan pastinya menimbulkan sebuah kedamaian, tidak perpecahan. Dan juga jangan sampai jarimu menjadi harimaumu. Itu kata-kata tadi dari Kak Anjar. Ya baik, karena kita waktunya sudah di ujung atau di ujung acara, kita mau foto bersama dulu nih kakak-kakak. Sebelum foto nih Kak Indika, terakhir satu kalimat penutup dari saya. Untuk teman-teman semuanya, bermedia sosial itu penting. Bukan yang penting bermedia sosial. Ya, posting itu penting, bukan yang penting posting. Terima kasih. Oke, tepuk tangan buat Kak Ginanjar. Oke. Baik, nanti itu yang tadi ada door prize dari Kak Ginanjar tadi, sebuah buku boyman, jangan lupa diposting untuk kegiatan pada hari ini. Kita foto dulu sebentar. Siap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik. Terima kasih kakak-kakak yang sudah ikut di webinar di acara saya. Terima kasih Kak Ginanjar. Cukup sekian dari saya. Jika ada kata salah dari saya ataupun dari Kak Ginanjar, saya sendiri mohon maaf sebanyak-banyaknya. Terima kasih dan salam pramuka. Salam. Sampai jumpa kakak-kakak. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pulang. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pulang. Terima kasih.